Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Disinilah jalannya orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, jalan mereka adalah jalan ilmu dan amalan. Sebagaimana jalannya selain mereka adalah jalan rusak dalam dunia ini. Orang Yahudi berilmu, tapi amalannya rusak. Orang Nasara beramal, tidak didasari oleh ilmu. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti ini di kalangan umat Muhammad SAW sekarang ini. Dan gimana mungkin kita bisa lepas? Sebab Nabi SAW telah memperingatkan umatnya akan hal ini. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'a bi dira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman? Nabi SAW mengatakan sungguh betul-betul pasti kalian akan mengikuti sunnahnya, caranya, metodenya orang-orang sebelum kalian. Sanana man kana qablakum. Kata sunnah ini mencakup segala hal yang merupakan kekhususan mereka. Dalam berpakaian, dalam berkeyakinan, dalam bertindak, dalam ini, dalam pendidikan, dalam berbagai aspek yang merupakan kekhususan mereka. Pasti kata Nabi, kalian ada yang akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, dua jengkal demi dua jengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, padahal masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuh, pasti kalian juga ikut akan masuk. Hebatnya itu pengikutan jemaah, sedikit demi sedikit. Para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan apa? Para sahabat mengatakan, apa yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sifat khususnya orang Yahudi berilmu tanpa amal. Rusak amalannya. Rusak maksud mereka dalam beramal. Adapun sifat orang Nasara beramal tanpa didasari oleh ilmu. Banyaknya orang-orang yang berilmu hanya sekedar hafal, faham, tapi tidak ada wujud dari ilmunya. Banyak orang yang mengilmui bahwa penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mana wujud penghambaan itu kepada Allah? Banyak orang yang memahami bahwa pasti ada hari berbangkit, tapi siapa di antara mereka yang mempersiapkan diri untuk hari berbangkit? Banyak orang yang mengetahui siapa yang menentang jalannya Rasulullah SAW, celaka. Dengan banyak dalil dan lainnya, tapi bersamaan dengan itu dia tidak memperhatikan dirinya bahwa dia dalam berilmu menyelisihi tuntunan Nabi, dalam beramal menyelisihi tuntunan Nabi, dalam berdakwah menyelisihi tuntunan Nabi, sehingga bagaimana mungkin kesabarannya berada di atas kebenaran? Bahkan ada yang belajar semata-mata untuk cari uang, belajar supaya naik pangkat. Tidak bisa saya jadi ini kalau tidak ada gelar ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, banyak dari kaum muslimin, sebagian dari mereka yang beramal, yang penting perasaan, apa maunya adat, apa maunya kebiasaan, apa maunya kata ustaz, apa maunya amirnya, apa maunya syekhnya, ini dan lain-lainnya. Dia tidak sadar bahwa dia adalah umat Muhammad SAW. Ketika ditanya, amalanmu dasarnya ada tidak? Tidak ada. Maulid Nabi, tahu. Tidak ada dasarnya dari Nabi. Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Tapi ada ininya. Ya masih di dalamnya ada ayamnya, ada songkoloknya. Ini jemaah, dia sudah tahu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tapi ini banyak sekali nih kawan. Lihat diri kita, lihat betul diri kita. Dan kalau melihat dari sisi ini, jangan melihat terhadap keterangan yang kurang benar, kurang jelas.
bahwa ini sudah benar. Ada juga orang, ya ini sudah benar bersumber dari Nabi SAW. Pembuktiannya di mana? Saya baca dari buku ini, sekedar baca dari buku ini. Kerjanya orang Syiah sekarang itu ambil dari Sahih Bukhari, kemudian membolak-balik, masukkan banyak, atau kadang bukan dari Sahih Bukhari, tapi di atas namakan Sahih Bukhari. Lihat misalnya kitab itu, Summah Tadaitu, dan saya pun mendapat petunjuk. Sudah diterjemahkan itu, dan orang-orang Syiah keparat itu sudah memberikan hal itu. Jadi digambarkan bahwa pengarangnya adalah orang yang tahu betul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi ternyata orang yang paling goblok terhadap hadis Nabi. Tidak cukup jamaah. Sejak dulu banyak pemalsu hadis, apalagi sekarang dalam kondisi ilmu hadis semakin pudar. Kalau dulu siapa namanya, saya lupa, ada seorang penguasa yang memenggal leher salah seorang pemalsu zaman dulu. Dikatakan mau dibunuh lah, dipenggal atau di apa, jelas dia mau bunuh. Hanya pemalsu hadis ini mengatakan, kalau kamu bunuh saya, siapa yang mau beritahu itu, ini saya palsukan ini dan lainnya. Siapa? Tapi karena betul-betul meratanya ilmu hadis, betul-betul ilmu yang luar biasa jemaah. Katanya, dia yang maknanya ta'ishulah al-jahadidah, akan hidup orang-orang besar, orang-orang hebat. Mana Abdullah bin Mubarak? Kamu taruh di mana dia? Iya. Mana ini? Disebutkan orang-orang besar dalam hadis yang mampu mengetahui mana kalimat yang dimasukkan ke dalam hadis-hadisnya. Jangankan hadisnya secara penuh, satu kata dimasukkan bisa dibuktikan tidak bersumber dari Nabi. Oleh orang-orang yang betul-betul mendalami hadis Nabi SAW. Ulama hadis, ulama sunnah, mereka yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang jujur di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil petunjuk ini, jalan yang lurus, kembali kepada Quran dan sunnah yang sahih. Hati-hati jemaah mengatasnamakan ini ini adalah ayat Allah, ini adalah hadis Nabi, sementara tidak bersumber darinya. Tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mengherankan. Kita minta jalan yang lurus, tapi bersamaan dengan itu, jalan yang kita harap, apa yang kita minta diri kita terlepas darinya, jalan-jalan mereka kita tumpuh. Kita minta jalan yang lurus, kemudian kita katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi bersamaan dengan itu kita jauh dari nilai-nilai ilmu. Dan kalaupun berilmu, jauh dari nilai-nilai amalan. Sementara sifat pokok dari jalan yang lurus adalah berilmu dan beramal, tidak bisa dipisahkan. Baik, ini selesai pembahasan singkat tentang basmalah. Setelah Al-Fatihah, biasa kita mengatakan amin. Iya, amin artinya istajib. Ya Allahumma istajib, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini maknanya amin. Dan ada yang mengatakan makna yang lainnya, tapi ini yang masyhur. Baik, amin ini bukan sembarang ucapan. Dia digolongkan termasuk kekhususan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Ini amin ini. Ucapan amin termasuk kekhususan umat Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Karena itulah Nabi SAW menjelaskan dalam beberapa hadisnya bahwa tidaklah luar biasa hasadnya, hebatnya itu hasadnya orang-orang Yahudi ahli kitab kepada kalian wahai umatku, yang mana ternyata di antara hasad mereka yang terbesar adalah hasadnya mereka terhadap ucapan amin ini. Ketika mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan mereka tahu betul bahwa ini adalah jalannya orang-orang yang beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka tahu betul bahwa mereka masuk di dalam al-maghdubi dan ad-dallin itu.
Kemudian bersamaan dengan itu mereka mengatakan, amin, terimalah ya Allah. Hasad betul mereka. Mereka tidak miliki. Dan Nabi SAW telah mengkabarkan kepada kita, siapa yang aminnya bertepatan dengan malaikat, maka pasti diterima. Hanya bertepatan ini datang dalam beberapa, ada perselisihan. Ada yang mengatakan tepat sesuai dengan ucapannya, pas. Malaikat bilang amin, kita juga bilang amin. Ada yang mengatakan tepat di sini dari sisi keikhlasannya, dari sisi benar tidaknya ucapan. Dan pendapat-pendapat ini tidak saling bertentangan. Kita upayakan tepat dari sisi waktu misalnya, atau dari sisi kesempurnaan ucapan, pemahaman kita terhadap ucapan ini, dan keyakinan kita, keikhlasan kita terhadap ucapan ini. Ini jemaah. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang pembahasan tinjauan umum terhadap surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, kita ambil dalam Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, lil Fatihati quwwatan. Al-Fatihah itu mempunyai dua kekuatan. Quwwatun ilmiyatun nadariyah wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan keilmuan nadariyah, telaah, pandangan. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan amalan dan keinginan, maksud. Kemudian kata beliau, wasa'adatuhu tammah mawqufatun ala istikmali quwwatayhi al-ilmiyati wal-iradiyah. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. أعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. Kata beliau, setelah menjelaskan bahwa Al-Fatihah mempunyai dua kekuatan, maka kebahagiaan sempurna bagi hamba itu terhenti pada kesempurnaan dua kekuatan ini. Tidak mungkin ada kebahagiaan sempurna setelah sempurnanya dua kekuatan ini. Kekuatan keilmuan dan kekuatan iradah, amalan. Kemudian beliau urai kekuatan yang pertama, kekuatan ilmiah. Kesempurnaan kekuatan ilmiah tidak akan terwujud kecuali dengan mengenal bima'rifati fatirihi wa bari'ihi, dengan mengenal siapa pencipta dia, siapa yang mengadakan dia, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, mengenal jalan yang akan mengantar dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal afatiha, mengenal lawan, hal-hal yang merusak yang bisa menggugurkan dia dari jalan itu. Dan yang terakhir, mengenal dirinya dan sekaligus mengenal aib yang ada dalam dirinya. Hanya dengan 5 pengenalan inilah akan terwujud kesempurnaan kekuatan keilmuan, yang mana semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Apa 5 kekuatan itu? Yang pertama, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang intinya yang mengenal keberadaan Allah sebagai pencipta, punya nama-nama dan sifat yang mulia, yang agung, luar biasa, bahwa dialah ilah yang berhak disembah. Yang kedua, mengenal jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengenal afatiha, lawan-lawan dari jalan ini, perusak-perusak jalan ini. Biasa berkata, oh ini jalan kepada Allah ini. Harus tahu jalan-jalan yang merusaknya. Apa jalan yang merusak dia, apa jalan yang memperlambat dia, apa jalan yang akan membuat dia sempoyongan dalam jalan itu. Dikenal itu hal-hal yang merupakan lawan yang merusak, akan mengganggu jalan lurus. Kemudian yang keempat, mengenal dirinya. Dan yang kelima, mengenal aib dirinya. Hanya dengan 5 pengenalan inilah akan sempurna, kata beliau, kekuatan keilmuan itu. Manusia yang paling berilmu adalah yang paling mengenal 5 hal ini, yang paling punya fiqhi, pendalaman terhadap 5 hal ini. Kemudian kata beliau, wastikmalul quwwatil ilmiyah al-amaliyah al-iradiyah la yahsulu illa bimura'ati huquqihi subhanahu 'alal 'abdi. Iya, wal qiyam biha ikhlasan wa sidqan wa nushan wa ihsana wa mutaba'atan wa shuhudan liminnatihi 'alayhi wa taqsirihi huwa fi ada'i haqqihi fa huwa mustahil min muwajatihi bitilka al-khidmah li'ilmihi annaha duna ma yastahiqquhu 'alayhi wa duna dhalika وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kesempurnaan kekuatan amalan, keinginan, maksud tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud, kata beliau, kecuali dengan memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba. Kecuali dengan tegak mewujudkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran, dengan betul-betul merasakan kebaikan Allah, kemuliaan Allah. Dilakukan penhambaan secara ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Dan dengan betul-betul mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, dan dalam keadaan syuhuda, menyaksikan bahwa Allah betul-betul baik, terus mencurahkan nikmat kepada dia, dan dia mampu menyaksikan bahwa dia taksir, rendah, belum cukup, terus yang dia saksikan dalam dirinya belum cukup dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa malu dalam memperhadapkan penhambaan pelayanan yang seperti ini, sebab dia tahu betul, yakin betul bahwa penhambaan ini, khidmah ini dibawa dari apa yang sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin bahwa tak ada jalan untuk menyempurnakan dua kekuatan ini illa bima'unatihi, kecuali dengan pertolongannya. Lain pembahasannya sudah ini. Baik, perhatikan kekuatan ilmiah, kekuatan amaliyah. Kekuatan amaliyah, kata beliau, tidak akan terwujud kecuali dengan memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba. Tegak melakukannya secara ikhlas. Ikhlas punya pembahasan tersendiri dalam ibadah.
sidq. Iya, harus jujur dalam penghambaannya. Luas juga pembahasannya. Ini jenjang tersendiri dalam penghambaan. Sidq, nus, betul-betul menginginkan kebaikan. Iya, ikhlas wa ihsan. Dia harus tegak melakukan penghambaan, mewujudkan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Apa ketentuan ihsan? An ta'budallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seperti seolah-olah kamu melihat dia. Fa in lam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sungguh dia melihat kamu. Seolah-olah ya, tidak melihat. Sebab tidak mungkin terlihat dengan mata kepala. Iya, pandangan di sini, penglihatan di sini adalah pandangan hati, kekuatan penglihatan hati. Kemudian mutaba'ah. Dia lakukan penghambaan ini dengan mutaba'ah. Di sinilah kekuatan amalannya. Mutaba'ah, betul-betul mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lemah itu amalan. Iya, seperti sarang laba-laba. Tidak punya makna, tidak punya nilai. Bahkan kata Nabi SAW, tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa saja melakukan amalan, iya, perkara baru keluar dari apa yang kami bawa, pasti tertolak. Capek atau tidak capek, ikhlas atau tidak ikhlas, iya, kalau tidak ada mutabah tertolak. Ini kalau dalam fawaid itu kalimatnya singkat tapi sangat dalam, pembahasannya luas. Sebab fawaid yang dikarang oleh beliau ini, rahimahullah ta'ala, khusus merupakan kumpulan-kumpulan pembahasan ilmiah yang dalam, singkat, padat, yang diperoleh dengan telaah, mumarasah, pendalaman, pengamalan yang panjang. Nah, itu yang beliau keluarkan dalam kitab itu. Kalau ini fawaid ini, makanya beliau persingkat saja. Kekuatan ilmiah, ya, memperhatikan haknya Allah. Bagaimana memperhatikan haknya Allah? Tegak melakukannya. Ikhlas, ikhlas luas pembahasannya. Sidq, luas pembahasannya. Nushan, luas pembahasannya. Ihsan, jenjang tersendiri, jenjang tertinggi dalam agama, luas pembahasannya. Mutaba'ah, harus ikut tuntunan Nabi SAW, luas sekali pembahasannya. Di sinilah pembahasan fikih dari awal sampai akhir. Mutaba'ah. Ini yang terakhir, yang selanjutnya ini. Ini jalan ungkap ini. Tegak melakukan penghambaan dengan cara seperti itu, syuhudan, dalam keadaan dia mampu menyaksikan bahwa semuanya itu betul-betul nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Disusul dengan lawan dari itu, dia mampu menyaksikan taksirnya dia, kurang terus, tidak cukup, ya, belum benar, belum cukup. Ya, apapun yang dilakukan dalam penghambaan, sehebat pun apapun ibadahnya, sekuat apapun ibadahnya, seikhlas apapun ibadahnya, setepat apapun ibadahnya, tetap yang dirasakan dalam dirinya taksir fi adai haqqihi, taksir, kurang terus dalam mewujudkan haknya Allah Subhanahu wa taala ini. Kekuatan inilah yang menggugurkan segala ketakabburan dalam penghambaan, yang inilah yang akan mewujudkan kesempurnaan penghambaan, dan ini akan mengangkat hamba menjadi hamba yang sebenarnya. Ini jemaah, hamba yang seperti ini akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melihat amalannya. Sehebat apapun amalannya, seberapa banyak pun lamanya, banyaknya, capeknya, ininya, ikhlasnya, apa, tetap dia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan penghambaan yang seperti ini. Kenapa? Sebab dia betul-betul yakin bagaimanapun penghambaannya pasti di bawah apa yang sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami hal ini lebih jauh jamaah, lihat solat. Habis solat disuruh orang beristighfar. Habis solat disuruh orang beristighfar. Apapun kita solat, pasti akhirnya disuruh istighfar. Solatnya Nabi, solatnya selain Nabi, akhirnya istighfar. Supaya lahir makna ini jamaah. Merasa kurang, tidak cukup.
Istighfar jemaah. Lihat pelaksanaan haji. Setelah selesai seluruhnya, disuruh beristighfar. Yang paling sempurna di sini adalah Rasulullah SAW. Siapa yang paling hebat penghambaannya dari Rasulullah SAW? Siapa yang paling hebat pujian, pembesaran, pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasulullah SAW? Kata itu pun, apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? La uhsi sana'an alaik, anta kama atnaita ala nafsi. Saya tidak bisa membatasi ya Allah. Saya tidak bisa membatasi ya Allah, menghitung pujian, pembesaran, ibadah kepadamu. Siapa yang bisa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau ya Allah, sebagaimana yang kau pujikan untuk dirimu. Kalau penghambaannya kita jemaah, pasti di bawah yang sepantasnya bagi Allah. Dari sinilah harus kita pahami, tidak boleh ridho terhadap amalan. Dalam hati merasa cukup, puas, tadi sudah cocok untuk Allah, kebesaran Allah ini. Oh enggak. Justru itulah penghambaannya orang yang takabur. Bukan penghambaannya hamba Allah itu. Kalau tidak lahir ini, maka berarti kita belum melakukan penghambaan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita melakukan penghambaan sebagai apa? Sebagai tandingan Allah, atau mungkin hanya sekedar dipaksa atau apa? Penghambaan yang justru melahirkan ketakaburan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih hebat dari semua itu jemaah, lihatlah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal dakwah, terus berjalan dakwah, pertengahan dakwah beliau sampai pada pertengahan saja sudah luar biasa ngerinya. Tidak ada yang bisa menempuh perjalanan itu. Tidak ada yang bisa menegakkan perjalanan hidup seperti itu. Hebatnya luar biasanya keagungan dan pemuliaan saja kepada beliau Rasulullah yang akan lahir. Karena hebatnya luar biasanya itu penghambaan sampai akhirnya, sampai Allah Subhanahu, karena hebatnya penghambaan yang izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah munculkan, Allah jadikan dakwanya diterima di Fathu Makkah, diterima dakwah, Makkah ditaklukkan tanpa peperangan. Tapi apa akhir dari usaha besar yang hebat luar biasa ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikan Allah, besarkan Allah, muliakan Allah, puji Allah Subhanahu Wa Taala semata. Wastaghfir, minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai jemaah, dalam kondisi seperti ini sudah minta ampun. Untuk melahirkan makna ini, pandangan kita harus selalu terarah ke sini. Taksir kurang jemaah. Apalagi kita yang ibadahnya apa, ilmunya apa, amalannya apa, perjuangannya apa, dakwahnya apa. Ini kekuatan ilmiah. Disinilah kekuatan amalan jemaah. Rendah, rapuh, lemah itu amalan kalau tumpah nilai-nilai. Kemudian perhatikan kekuatan selanjutnya. Hamba yakin bahwa betul-betul tak ada jalan untuk dia untuk menyempurnakan dua kekuatan ini kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba secara darurat perlu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah setelah wa iyyaka nasta'in, permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah darurat, keperluan darurat mengalahkan makan dan minum. Bahkan mengalahkan keperluan kita terhadap oksigen, keperluan terhadap hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita dalam doa ini. Baca setiap salat. Kita betul-betul perlu hidayah ke jalan yang lurus.
jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hidayai wali-walinya dan orang-orang khususnya. Iya. Kita betul-betul perlu hidayah agar supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala perkara yang bisa mengeluarkan kita dari jalan itu. Kita perlu jemaah. Yang mana dua hal itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rusaknya kekuatan ilmiah. Iya. Rusaknya kekuatan ilmiah sehingga terjerumuslah dalam kesesatan. Waladdallin. Atau kita keluar dari jalan yang lurus karena apa? Rusaknya kekuatan amaliyah. Yang mana rusaknya ini mengharuskan murka Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi kata beliau, kesempurnaan seorang manusia, kebahagiaan mereka tidak akan mungkin terwujud secara sempurna kecuali dengan terkumpulnya perkara-perkara ini. Dan surat Al-Fatihah, seluruh hal ini terdapat dalam surat Al-Fatihah dan tersusun dengan sebaik-baik penyusunan. Beliau urai bagaimana metode susunannya. فإن أوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم الرب متضمن لصفات الربوبية واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر ومعاني أسمائه تدور على هذا. Beliau urai. Sekarang sebelum dibacakan, ingat kembali kekuatan apa pertama? Kekuatan ilmiah. Berapa kekuatan ilmiah? 5. Yang pertama apa? Pengenalan kepada Allah, pencipta, penguasa, nama-namanya, sifat-sifatnya. Lihat kata beliau. Karena sungguh firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di dalamnya terkandung pokok yang pertama itu. Yaitu apa? Mengenal Allah, Rabb alam semesta. Iya. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Beliau udah lebih jauh lagi. Nama-nama yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah ini adalah usulul asma'il husna. Pokok-pokoknya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nama yang disebutkan dalam surah ini adalah pokok dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nama Allah pada kalimat Alhamdulillah. Ada nama Allah dan nama Rabb selanjutnya Rabbil Alamin dan Ar-Rahman selanjutnya. Sebab nama Allah di dalamnya terkandung sifat uluhiyah, nama Rabb di dalamnya terkandung sifat rububiyah, nama Ar-Rahman di dalamnya terkandung sifat-sifat ihsan, kebaikan, kemuliaan. Yang mana kata beliau, seluruh makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berputar di atas makna-makna ini. Berarti lengkap, luar biasa. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap luar biasa dalam surat Al-Fatihah ini. Di sinilah kekuatan ilmiah yang pertama. Ingat, kekuatan ilmiah ini dunia kampus ini 0 nilainya kampus. Kalau tidak ada kekuatan ilmiah ini. Di sinilah kekuatan ilmiah. Mampu menghafal rumus saja, teori, apalagi teorinya Darwin ya. Teorinya neneknya monyet. Kekuatan ilmiah di sini jemaah. Dan inti kekuatan ilmiah dalam perkara ini apa? Kemampuan hamba mengenal, mempersaksikan dengan ilmu yang benar, dengan keyakinan yang mampu mewujudkan dalam kehidupan keseharian bahwa la ilaha illallah. Itu sumber kekuatan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Karena itu, yang dipersaksikan untuk perkara ini hanyalah orang-orang berilmu. Lihat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Kemudian siapa? Wal malaikah, dan seluruh malaikat. Kemudian siapa di kalangan selain malaikat? Disebutkan sifatnya saja.
wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Di sinilah ukuran keilmuan jemaah. Ulul ilm, sifat keilmuan di sini sangat rancu sekali. Memakai pendalilan dalam Al-Quran tentang keilmuan, pendalilan tentang keilmuan dalam sunnah Nabi SAW, tapi diarahkan kepada ilmu yang tidak semakin memperkuat, memperkokoh, mempermantap, memperdalam, memperdalam keyakinan terhadap la ilaha illallah. Apalagi ternyata mengambil dalil dalam Quran dan sunnah dalam hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan, tapi ternyata pembahasan keilmuannya mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah, perkara bid'ah, perkara syirik. Mulia sekali jemaah. Bukan kalau yang seperti ini lebih pantas masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sebagai dosa yang terbesar berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kalian bertindak mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sebab sungguh pendengaran, pandangan, hati, ini jalur ilmu semuanya tadi yang kita sebutkan dalam surah Qaf itu. Pandangan, pendengaran, hati. Pandangan, pendengaran, hati. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yatadammanu ma'rifat at-tariq al-musilati ilayhi wa annaha laysat illa ibadatuhu wahdahu bima yuhibbu wa yarda wa isti'anatuhu ala ibadihi. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Di dalamnya terkandung pengenalan terhadap kekuatan yang selanjutnya, yaitu kekuatan mengenal jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ternyata jalannya tidak lain kecuali hanyalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pembahasan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in inilah muncul lahir kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini yang jumlahnya 3 jilid seperti ini, membahas tentang jenjang penghambaan hamba, jenjang iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. Kemudian kata beliau, ihdinas siratal mustaqim, di dalamnya terkandung penjelasan bahwa hamba tidak mempunyai jalan dalam memperoleh kebahagiaannya kecuali hanyalah dengan istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Tidak mungkin kecuali hanya dengan istiqamah di jalan yang lurus ini, dan tidak ada jalan untuk istiqamah di atas jalan yang lurus ini kecuali hanya dengan hidayah dari Rabbiyah. Makanya ihdi. Sebagaimana tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan pertolongannya, maka demikian pula tidak akan mungkin ada jalan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta hidayah dari mimpi, petunjuk dari mimpi, dari pengalaman, dari ini. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ini dalamnya terkandung penjelasan dua sisi yang menyelisihi jalan yang lurus ini. Insyiraf, penyelewengan terhadap jalan yang lurus ini, yang mana penyelewengan terhadap salah satu dari dua sisi ini. Pertama, insyiraf, penyelewengan ila dhalal, kepada kesesatan, yang mana dia kesesatannya di sini adalah fasadul ilmi wal i'tiqad, rusaknya ilmu dan keyakinan, sebagaimana dilakukan oleh orang Ansar dan yang mengikuti.
Pengikutnya dari umat Muhammad banyak-banyak dari kalangan Sufiyah. Rusak ilmunya. Sebelum tidak bersemangat untuk ilmu Quran dan Sunnah. Kalaupun mau ilmu haddatsani Rabbi, haddatsani qalbi ar-Rabbi. Telah menceritakan hatiku dari Allah. Dan rusak keyakinannya. Wal inhiraf ila tarfil akhar. Penyelewengan kepada jalan yang lain itu adalah inhirafun, penyelewengan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebabnya adalah fasadul qasdi wal amal. Rusaknya maksud dan amalan seorang hamba. Sebagaimana orang-orang yang dulu. Jadi kata beliau, fa awwalus surati rahmah wa awsatuha hidayah wa akhiruha ni'mah. Jadi awal surah ini dipenuhi dengan rahmat. Pertengahannya adalah hidayah dan akhirnya adalah nikmat. Wa haddul abdi minan ni'mati ala qadri haddihi minal hidayah wa hadduhu minha ala qadri haddihi minal rahmah. Fa'adatil amri kullihi ila ni'matihi wa rahmatihi. Wa ni'matu wa rahmatu min lawazimi rububiyyatihi fala yakun illa rahiman mun'ima wa dhalika min mujibati uluhiyatihi fa huwa al-ilahul haqq wa in jahadahu al-jahilun wa adala bihi al-musyrikun faman tahaqqaqa bi ma'ani al-Fatihah ilman wa ma'rifatan wa amala wa hala faqad faza min kamalihi bi awfari nasibin wa sarat ubudiyatuhu ubudiyatal khassatil ladina irtafa'at darajatuhum an awwalil muta'abbidin wallahu al-musta'an. Kata beliau, jadi awal surah ini adalah rahmat. Iya. Pertengahannya adalah hidayah. Akhirnya adalah nikmat. Bahagiannya hamba dari nikmat ditentukan dengan hidayah. Berapa bahagian dia dari hidayah? Besar hidayah Allah, besar nikmatnya. Sementara kadar hamba dalam hidayah ditentukan dari rahmat Allah. Sehingga kalau begitu seluruhnya kembali kepada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat dan rahmat Allah adalah keharusan rububiyahnya, yang dengannya lah kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kalau begitu jamaah, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti rahimah, maha merahmati, mun'imah, dan betul-betul memberi nikmat. Yang mana semua ini adalah kewajiban, keharusan dari uluhiyahnya. Allah sebagai ilah yang berhak untuk disembah, itu adalah keharusannya. Sehingga kalau begitu dialah al-ilahul haq, ilah yang berhak untuk disembah. Walaupun orang-orang yang ingkar mengingkarinya, walaupun orang-orang musyrikin berpaling darinya. Jadi kata beliau, siapa yang mampu mentahqiq, mewujudkan makna dari suratul Fatihah ini dalam bentuk mengilmuinya, dalam bentuk ma'rifah mengenalnya, dalam bentuk mengamalkannya, dalam bentuk halan keadaan. Dia membentuk dirinya dalam keadaan berada dalam makna-makna suratul Fatihah dari sisi ilmu, keyakinan, pengenalan dan pemahaman. Maka berarti dia telah beruntung mendapatkan kesempurnaan dirinya dalam bahagian yang sebanyak-banyak bahagian, dan jadilah penghambaannya menjadi penghambaannya orang-orang yang khusus yang telah terangkat derajatnya dari penghambaan orang-orang umum. Kalau kita ingin berbicara khusus dan umum, di sinilah hakikat khusus dan umum itu. Kalau dalam tasawuf khususnya, umumnya. Kalau umumnya, ini dia yang tertinggi di sini, yang di situ umumnya dia. Selama penghambaannya betul-betul murni hanya kepada Allah semata, sesuai dengan makna suratul Fatihah, betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka berarti masih sesuai dengan jenjang syariat itu. Nanti tinggi, hebat, kalau keluar sudah tidak sholat, sebab sudah sampai jenjang hakikat. Aneh hakikat. Hakikat betul memang, hakikat kekafiran. Pergi sholat nak secambuk kalau tidak, kata seorang guru kepada muridnya. Dia sendiri gimana? Lain, selain ukurannya. Saya sudah sampai dalam jenjang yakin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbamu sampai datang yakin. Berarti kalau sudah yakin, selesai penghambaan. Mari jawab apa dalilnya ini? Dalil ini, wa'bud, sembah Rabbamu, wa'bud rabbak hatta sampai
Ya'ti akal yakin, sampai datang yakin. Berarti kalau sudah datang yakin, selesai. Dalilnya, pembantahannya dari banyak sisi. Pertama, yang berbicara seperti itu tidak tahu bahasa Arab. Iya. Bertentangan dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Iya kan? Tak ada satu pun ayat dalam Al-Quran mengeluarkan kita dari penghambaan. Sementara dia pahami keluar dari penghambaan. Berarti masuk dalam golongan orang-orang yang apa? Mengambil mutasyabih, ibtigha'al fitnah. Dari situlah jalannya orang-orang yang menyelisih jalan yang lurus. Mengambil yang mutasyabih yang bisa diarahkan ke sini dengan makna yang salah. Yakin di sini sebagaimana tafsirnya Nabi. Warid hadis yang sahih, Nabi jelaskan bahwa yakin adalah mati. Ada seorang sahabat meninggal, Nabi mengatakan telah datang yakinnya. Keyakinan adalah kematian. Karena itu dipakaikan al, menunjukkan keyakinan tertentu dalam makna khusus, yaitu kematian. Sembah Allah sampai kamu mati, sampai meninggal. Jangan terus putus itu. Jadi ayat ini justru membantah keyakinannya. Dia menganggap sembah Allah sampai dia kan masih hidup. Jadi justru ayat ini merupakan bantahan untuk dia. Kalaupun dia mengatakan sembah Allah sampai yakin, berarti sampai yakin, berarti akhirnya dia keyakinan kan? Yakin kan akhirnya? Ini artinya selama dia menyembah Allah tidak yakin. Ya kan? Dia tidak sembah Allah sampai yakin. Berarti kalau sekarang saya sudah yakin, saya tidak menyembah Allah. Artinya selama dalam proses ini menyembah, yakin kan sudah, tidak bisa. Berarti selama dalam proses ibadah ini dia belum yakin. Sehingga bagaimana mungkin bisa dapat yakin? Iya. Sebab selama penghambaan dia belum yakin. Gimana mungkin bisa dapat yakin? Paham kan? Gimana mungkin bisa yakin itu? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum yakin ini. Sebab kalau sudah yakin berarti sudah berhenti dia beribadah. Berarti belum yakin di sini. Dan kenapa bisa langsung yakin? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini